panggilan azan dengan memakmurkan setiap sholat fardu berjamaah. Kemudian yang kedua, ini ada kajian ilmu rutin setiap malam minggu, yaitu di Masjid Az-Zikra. Malam besok Sabtu 30 Juli 2022, waktunya ba'da maghrib sampai menjelang sholat isya, bersama Ustaz Dr. Haji Nixon Hussein SIMAG dari Pekanbaru. Yang terakhir, seperti biasa, laporan keuangan Masjid Darussalam Iman di minggu ketiga di bulan Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut. 1. Infak pasar sebanyak Rp450.000. Yang kedua, infak zuhur dari pasar sebanyak Rp12.000. Yang ketiga, infak Jumat kemarin dengan rincian infak masjid Rp367.000, infak anak yatim Rp347.000, infak TBA Rp57.000, dan infak sosial Rp60.000. Jumlah infak di minggu ketiga ini berjumlah Rp1.274.000. Ditambah infak di minggu pertama dan minggu kedua kemarin sebanyak Rp8.809.000. Jumlah infak masjid dari minggu pertama sampai minggu ketiga ini berjumlah Rp10.083.000. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak kaum muslimin yang telah berinfak bersedekah di masjid kita ini. Semoga Allah selalu berikan kita kesehatan dan rezeki yang berkah hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian minta Jumat hari ini tanggal 29 Zulhijjah tahun 1443 Hijriah atau tanggal 29 Juli 2022. Imam Prakatib ibunya Al-Ustaz Midi Fahmi Estos, kemudian muazzin Saudara Zainal Abidin. Sebelum itu, kepada bapak-bapak yang masih di belakang, kita maju ke depan, kita isi saf yang masih kosong, kita bersama agar sempurnanya sholat Jumat pada siang hari ini. Bapak, silakan untuk mengisi saf, untuk maju ke depan. Kita sempurnakan dulu saf pertama, masih banyak yang kosong, dan juga saf kedua dan selanjutnya. Kemudian kepada anak-anak kami yang di belakang, kepada anak-anak kami tolong diperhatikan, tidak boleh ribut-ribut, tidak boleh bicara-bicara ketika khatib menimba ataupun sedang sholat dilaksanakan. Mungkin ide saudara bisa sampaikan, mohon maaf kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الحمد لله الذي خلقنا في أحسن تقويم وهدانا إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyyul azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih wa tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasikin. Qalabul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadfa'ul majlis salasatun fayarji'unani wa yabqa wahidun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Sadaqallah wa sadaqal hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, moga-moga Jumat yang kesekian kalinya dalam hidup dan kehidupan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini memang momentum kita terakhir pada tahun 1443 Hijriah. Esok insya Allah kita akan kedatangan ataupun membuka lembaran baru, yakni tahun baru umat Islam, tahun baru orang Muslim, tahun baru umat Nabi Muhammad SAW, tahun 1444 Hijriah, yakni pada bulan Muharram, bulan 1. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, sehingga dapat kita berikan judul khutbah yang kita rangkum singkat pada kesempatan ini, yakni jikalah kita buka buku baru, buka lembaran baru, ataupun kita beli buku baru untuk kita tuliskan arti dan juga perjalanan hidup kita ke depan, maka judul yang tepat yakni muhasabah diri atau evaluasi diri atau introspeksi diri, ataupun boleh dalam ilmu perkuliahan disebut dengan merencanakan hari esok yang lebih baik pada buku baru tersebut. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, ayat yang menyatakan kepada kita bersama secara jelas dan gamblang, yakni At-Taubah ayat 36 sampaikan, rupa-rupanya sebelum kalender yang ada di rumah kita, orang non-Islam itu membuat kalender sebanyak 1 tahun itu 12 bulan. Rupa-rupanya di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada kita bersama bahwa dalam penciptaan langit dan bumi memang rupanya 1 tahun itu memang 12 bulan adanya. Al-Quran tersebut berbunyi, Inna 'iddatas syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Di sisi Allah dalam perhitungan tahun tersebut memang 12 bulan, yakni dijadikan itu semua sebab pada saat penciptaan langit dan bumi, dan dari 12 bulan tersebut Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12 bulan, Arba'atul Hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram tersebut kalau kita artikan secara singkat adalah bulan yang 4 tersebut kita dilarang untuk bermaksiat,
Jika kita bermaksiat maka mendapatkan dosa yang lebih. Demikian pula pada 4 bulan haram tersebut, apabila kita beribadah, amalnya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan haram tersebut dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu mutawaliyatun. 3 bulan berturut-turut bulan haram tersebut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan 10, bulan 11, bulan 12, dan Muharram, bulan 1 tahun baru itu sendiri. Wa Rajabul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan 1 lagi bulan haram yakni pada bulan Rajab terletak pada Jumadil Akhir dan Sya'ban, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 bulan haram. 4 bulan haram tersebut yang akan datang pun bulan haram, yakni bulan tahun baru, bulan Muharram. Sehingga kita amalan pertama ialah mencegah diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan meningkatkan amal-amalan lainnya, amalan yang wajib maupun sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, introspeksi diri, muhasabah diri. Kalaulah kita tengok pada saat kita berada dalam rahim mak kita, dalam perut mak kita, kita telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kandungan. Janin telah bersyahadat, bersaksi, bersumpah kepada Allah. Kita di dalam janin, di dalam rahim mak kita telah berjanji kepada Allah, Allah Tuhan kita, dan kita mau untuk melakukan perbuatan yang disuruh Allah dan juga mau meninggalkan larangan Allah. Hal itu tergambar dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhurin zurriyatahum wa syahadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sekiranya anak cucu Adam tersebut pada proses penciptaannya, pada saat ia berada dalam rahim, kami telah menyatakan kepadanya, alastu bi rabbikum, apakah engkau meyakini aku ini Tuhanmu, kepada kita dalam janin. Pada saat itu semua kita dalam perut mak kita berkata, qalu bala syahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, kami menjadi persaksian engkau adalah Tuhan kami. Sehingga kita lahir di muka bumi ini, ahasiban nas wasrafu ayyakul amanna wa hum la yuftanun. Sekiranya kita telah mengakui Allah Tuhan kita telah beriman, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ujian ekonomi, baik ujian sosial, baik ujian status sosial, dan apapun ujiannya. Wala qad fatanna alladziina min qablihim wa la'lamanallahu alladziina shadaku wa la ya'lamannal kadhibin. Setelah kita lahir di muka bumi ini banyak ujian. Apakah dengan ujian-ujian yang disampaikan tadi kita mampu mempertahankan keimanan kita, mengaku bahwa Tuhan kita adalah Allah? Yang kadang-kadang hari ini kita sayangkan ialah Tuhan kita bisa saja Tuhan kita Tuhan harta, Tuhan kita bisa saja menjadi istri Tuhan kita, menjadi dagangan Tuhan kita, yang kita kadang-kadang harta pun kita pertuhankan. Itulah introspeksi, muhasabah diri yang pertama. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yakni kita harus istiqomah menyatakan Allah adalah Tuhan kita, tidak ada sekutu baginya. Harta takkan mampu mengalahkan kita kepada Allah. Itulah introspeksi yang pertama yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, kita cek diri kita. Muhasabah yang kedua adalah apakah kita cinta kepada Allah atau tidak. At-Taubah ayat 24 sampaikan, kita renungkan bersama.
Ada 8 kecintaan di muka bumi ini yang mungkin kadangkala mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Apa kecintaan-kecintaan di muka bumi ini? Kul in kana abakum, katakanlah bahwa ayahmu kadangkala ayah kita, wa abanaukum anak kita, wa ikhwanukum saudara kita, wa azwajukum istri kita, wa ashiratukum kaum kerabat kita, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kita cari pagi dan petang, wa tijaratan tahsawna kasadaha, perjualan beli yang kita takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, rumah mewah yang kita miliki, ayah, anak, saudara, kaum kerabat, istri, jual beli perdagangan, rumah mewah yang kita miliki. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, jika itu sampai cinta kepada yang disebutkan tadi lebih engkau cintai daripada Allah wa rasulih dan rasulnya, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maka tunggulah pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. At-Taubah ayat 24 sampaikan, jangan sampai cinta kita kepada ayah, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada istri, cinta kita kepada jual beli perdagangan yang takut dirugikan, dan juga kaum kerabat, dan juga rumah mewah yang kita miliki, melalui cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu introspeksi diri yang kedua. Jangan sampai dunia ini lebih kita cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Introspeksi yang ketiga ialah sekiranya anak cucu Adam tersebut meninggal dunia, maka kita mengetahui hadis sahihnya, yakni kita akan putus kecuali salah satunya adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hari ini introspeksi kita, mak kita telah meninggal dunia, ayah kita telah meninggal dunia, namun kadangkala ibadah kita sedikit, amal kita masih kurang, kita pun kadangkala banyak melakukan maksiat. Kalaulah orang tua kita hidup menengok perangai kita, bukankah mereka mungkin akan berkata, aku menyesal melahirkan Muna, aku menyesal membesarkan Muna. Dengan perangai kita kadangkala tak ada lagi yang mengalir ke kuburan orang tua kita pahala. Sehingga introspeksi hari ini kita harus berusaha menjadi anak yang soleh, sehingga selalu mendoakan kedua orang tua kita. Bakti kita kepada emak, bakti kita kepada ayah setelah meninggal dunia tidak lain dan tidak bukan ialah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita panjatkan doa sehingga mengalirlah ke kuburan emak kita pahala dari doa-doa yang kita panjatkan. Yang sedihnya kita ialah pada saat mak bapak kita meninggal dunia, kita bermaksiat, apalah yang boleh didapat orang tua kita, yakni dosa yang mengalir ke kuburannya. Alangkah sedihnya kita jika kita tidak introspeksi diri untuk berusaha menjadi anak yang soleh, yang selalu mengalir pahala di kuburan orang tua kita. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, itulah beberapa introspeksi diri. Yang pertama, perjalanan hidup kita dari dalam rahim sampai dilahirkan. Yang kedua, betulkah kita cinta kepada Allah? Betulkah kita cinta kepada Rasulullah? Yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan introspeksi, muhasabah diri. Yang ketiga ialah apakah kita telah mengarah diri kepada orang yang soleh. Kaum muslimin yang berbahagia sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga tiga ini dapat kita amalkan, dapat kita renungkan untuk tahun baru, tahun esok yang lebih baik, tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur taat kita,
sehingga kita berguna untuk diri sendiri, berguna untuk keluarga kita yang masih hidup, pun berguna bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil Islam, ala ni'matil iman, ala ni'matit taufiq wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar takwa, dan hendaklah setiap diri merencanakan, memperhatikan untuk hari esok. Hari esok dunia pun boleh diartikan, tapi ayat tersebut lebih mengedepankan merencanakan hari akhirat. Rasulullah SAW yatba'ul mayyit salah satu. Pada saat kita menjadi mayit, ada 3 perkara yang akan mengantarkan kita ke lubang yang sempit yang lahat namanya. Apa 3 perkara tersebut? Yakni yang menyesatkan kita, ahluhu, keluarga. Pada saat kita masuk ke liang lahat, keluarga akan sampai ke pintu liang lahat. Setelah kita masuk ke liang lahat, keluarga pun akan pulang. Wa maluhu, harta pun demikian. Sampai kita masuk liang lahat, harta pun akan dibawa pulang. Sehingga keluarga, harta jangan sampai melalaikan kita. Wa amaluhu wa yabqa amaluhu, dan satulah yang akan menemani mayit di dalam liang lahat, yakni amal. Jadikan harta, jadikan keluarga sebagai ladang untuk mendapatkan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna ya Allah wa li walidayna ya Rahman wa li walidayna ya Rahim kama rabbayana shaghira. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum fatan min hufarin niran. Kuburi abaina wa ila kuburil mu'mini wal mu'minat wal muslima muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la tadhkurun akbar. Aqimis salat.